Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Dan pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam satu materi yang akan saya sampaikan mengenai menstruasi dan mimpi basah. Namun sebelumnya, sempatkan waktu Anda sejenak untuk menekan tombol subscribe, kemudian berikan komentar Anda, like and share kepada teman-teman Anda terkait dengan materi-materi yang akan saya sampaikan kali ini, agar Anda tetap bisa menikmati dan mendapatkan notifikasi dari YouTube nantinya apabila kemudian saya akan men-share materi-materi lainnya. Oke, kita akan langsung membahas atau membicarakan tentang menstruasi dan mimpi basah. Oke. Secara definisi, menstruasi merupakan satu proses peluruhan lapisan dalam atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah dari uterus kemudian melalui vagina. Nah, yang perlu diketahui pula adalah bahwa menstruasi adalah satu proses alamiah yang terjadi pada setiap perempuan. Dan pada umumnya ini menandakan bahwa organ kandungan dari seorang perempuan itu telah berfungsi dengan matang. Nah, pada umumnya pula bahwa remaja yang akan mengalami menstruasi ini biasanya terjadi pada rentang usia 12 sampai 16 tahun. Nah, namun tidak kita pungkiri pula bahwa pada saat ini kita bisa menemukan remaja putri yang berusia atau anak-anak mungkin kalau kita bicara dalam sisi usianya, usia 10 tahun sudah mengalami proses menstruasi. Nah, tentunya semakin cepat mengalami menstruasi pasti akan sangat berpengaruh besar terhadap siklus kehidupan manusia pada siklus kehidupan berikutnya. Nah, periode menstruasi ini juga pastinya akan sangat berpengaruh besar terhadap aspek psikologi dan lain sebagainya. Nah, siklus menstruasi yang normal ini akan terjadi setiap 22 sampai 35 hari. Nah, dengan lama menstruasi biasanya selama 2 sampai 7 hari. Namun perlu diketahui pula bahwa pada awal-awal terjadinya proses menstruasi, biasanya akan terjadi kekacauan dalam siklus menstruasi. Dan ini adalah sesuatu hal yang biasa yang akan terjadi pada remaja di awal terjadinya menstruasi dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun pertama terjadinya menstruasi. Oke. Bagaimana sih fisiologi dari menstruasi? Nah, ada 4 stadium dalam fisiologi menstruasi. Yang pertama adalah stadium menstruasi. Kemudian stadium ini akan berlangsung selama kurun waktu 3 sampai 7 hari. Nah, pada saat ini endometrium atau selaput rahim ini akan dilepaskan sehingga timbul apa yang disebut dengan perdarahan. Nah, hormon-hormon ovarium akan berada pada kadar yang paling rendah pada stadium ini. Kemudian stadium yang kedua adalah stadium proliferasi. Nah, stadium ini akan berlangsung pada 7 sampai 9 hari yang dimulai sejak berhentinya darah menstruasi sampai hari ke-14. Nah, setelah menstruasi berakhir, maka dimulailah fase proliferasi di mana terjadi pertumbuhan dari desidua fungsional yang mempersiapkan rahim dengan perlekatan janin. Dan dalam fase ini endometrium akan tumbuh kembali. Nah, antara hari ke-12 sampai ke-14 akan dapat terjadi perlepasan sel telur dari indung telur yang kemudian itu disebut sebagai satu proses ovulasi. Kemudian pada stadium yang ketiga adalah stadium sekresi. Nah, pada stadium sekresi ini berlangsung selama 11 hari. Dalam masa sekresi ini adalah merupakan masa sesudah terjadinya proses ovulasi. Nah,
Hormon progesteron akan dikeluarkan dalam stadium ini dan akan mempengaruhi pertumbuhan endometrium untuk membuat kondisi rahim itu kemudian menjadi siap untuk terjadi apa yang dinamakan implantasi atau perlekatan janin ke dalam rahim. Nah, yang keempat adalah stadium premenstruasi. Stadium ini berlangsung selama 3 hari. Ada infiltrasi sel-sel darah putih. Nah, bisa dalam bentuk sel bulan. Nah, stroma akan mengalami disintegrasi dengan hilangnya cairan dan sekret, sehingga akan terjadi kolaps dari kelenjar dan arteri. Pada saat ini akan terjadi apa yang disebut dengan vasokonstriksi. Kemudian pembuluh darah itu akan berelaksasi dan akhirnya pecah dan terjadilah yang disebut dengan proses menstruasi di sini. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana proses atau siklus menstruasi ini bekerja. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam satu siklus dinding rahim akan mengalami penebalan ya sebagai bentuk persiapan apabila terjadi kehamilan ya akibat produksi hormon-hormon oleh ovarium. Nah, sel telur yang matang atau yang disebut dengan proses ovulasi di sini yang dikeluarkan oleh indung telur atau ovum itu terjadi kira-kira 2 minggu sebelum haid. Nah, kemudian sel telur ini akan berpotensi untuk dibuahi oleh sel sperma di dalam saluran telur atau ampula tuba. Yang kemudian itu akan terjadi hanya dalam waktu kurun 24 jam. Nah, bila ternyata tidak terjadi pembuahan, maka sel telur akan bergerak menuju rahim dan pada saat bersamaan akan terjadi perubahan komposisi kadar hormon yang akhirnya akan membuat dinding rahim tadi akan luruh yang kemudian itu menjadi penanda terjadinya perdarahan yang disebut itu sebagai proses menstruasi. Nah, ada beberapa hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Nah, yang pertama adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, follicle stimulating hormone ini dihasilkan hipofisis anterior yang memiliki fungsi untuk perkembangan folikel. Nah, kemudian yang kedua adalah hormon LH atau yang disebut dengan luteinizing hormone yang dihasilkan oleh hipofisis anterior dan berfungsi untuk pematangan sel telur hingga ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Kemudian yang ketiga adalah hormon estrogen yang dihasilkan oleh ovarium dan berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Dan yang terakhir adalah hormon progesteron yang dihasilkan oleh ovarium. Baik. Menstruasi pada remaja putri. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa ada satu persoalan yang akan terjadi dalam siklus menstruasi ya, terutama pada remaja putri di sini, bahwa siklus menstruasi cenderung tidak atau belum teratur pada remaja putri. Nah, sehingga bisa saja kemudian terjadi 2 kali dalam 1 bulan atau beberapa bulan tidak mengalami menstruasi lagi. Nah, hal ini akan berlangsung lebih kurang 2-3 tahun. Nah, yang akan juga dialami oleh remaja putri dalam menstruasi ini adalah apa yang disebut dengan dysmenorrhea ya, atau kram atau sakit ya selama proses menstruasi. Nah, rasa kram ini mungkin akan disebabkan oleh hormon prostaglandin yang berlebihan yang menyebabkan rahim mengalami kontraksi. Dan apabila ini kemudian terjadi, beberapa hal yang dapat membantu adalah misalnya aktivitas olahraga, kemudian senam,
kemudian membuat kompres botol yang berisi air panas di perut, dibulir-bulirkan ya, untuk mengurangi adanya atau mengurangi intensitas dari nyeri atau kram yang dialami oleh remaja putri. Nah, apabila dengan ini tidak berkurang, maka baru kita menggunakan obat-obatan ya. Kemudian yang perlu diketahui pula bahwa remaja putri yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan ini akan sangat rentan mengalami anemia ya, karena peningkatan kebutuhan zat besi dan kehilangan darah yang cukup banyak akibat proses menstruasi yang terjadi dalam setiap bulan. Nah, sehingga yang perlu difahami di sini pula untuk mencegah terjadinya anemia gizi besi pada masa menstruasi, remaja putri harus mengkonsumsi 1 tablet per hari ya, tablet tambah darah selama haid, dan kemudian dilanjutkan kembali dengan 1 kali per minggu di luar masa menstruasi. Dan ini yang diketahui banyak remaja putri yang tidak memahami bahwa ada kebutuhan-kebutuhan suplementasi Fa yang harus kemudian itu dipenuhi untuk tubuh mereka untuk menggantikan kehilangan sel-sel darah yang terjadi dalam proses menstruasi, untuk mencegah juga terjadinya anemia gizi besi yang disampaikan di awal tadi. Baik, apa saja masalah-masalah menstruasi? Nah, kita akan bahas di sini beberapa tanda adanya masalah ya dalam menstruasi yang perlu kemudian ini untuk dikonsultasikan kepada dokter ahlinya ya. Di antaranya adalah apabila haid itu tidak pernah teratur sejak semula. Kalau kemudian itu telah melewati tahun-tahun yang disebut dengan tahun-tahun belajar menars, lebih kurang 3 tahun ya. Kemudian timbul nyeri hebat, terutama jika baru timbul, kemudian yang diperkirakan ada gangguan pada organ reproduksi. Terutama jika rasa nyeri itu semakin lama akan semakin bertambah intensitasnya. Kemudian yang ketiga adalah satu hal yang kemudian perlu diwaspadai pula adalah jika darah itu mengalir sangat berlebihan, sehingga kemudian membutuhkan pembalut lebih dari 1 lusin dalam sehari. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Kemudian yang keempat adalah panjang hari haid lebih dari 9 hari, di mana tadi di awal kita katakan bahwa siklus menstruasi yang dikatakan normal di sini lamanya adalah 2-7 hari. Nah, apabila lebih dari 9 hari, maka perlu kemudian melakukan satu proses pemeriksaan kepada tenaga kesehatan. Kemudian yang kelima adalah muncul noktah darah antara 2 siklus haid atau yang disebut dengan spotting. Dan yang keenam adalah warna darah kelihatan tidak seperti biasa dan menjadi lebih kecoklatan atau merah darah segar. Oke. Setelah kita bicara tentang konsep dasar dari menstruasi, sekarang kita akan bicara tentang apa yang dinamakan dengan mimpi basah. Nah, mimpi basah ini adalah peristiwa keluarnya sperma saat tidur. Nah, seringkali ini terjadi pada saat bermimpi tentang seks, ya, tentang hubungan seksual. Nah, mimpi basah ini pertama terjadi pada masa remaja laki-laki, kira-kira pada usia 9-14 tahun. Dan mimpi basah pada umumnya akan terjadi secara periodik, berkisar setiap 2-3 minggu. Nah, mimpi basah juga merupakan satu proses pengeluaran cairan sperma yang tidak diperlukan secara alamiah. Dan perlu diketahui bahwa proses ini adalah proses yang menandakan terjadinya pubertas pada remaja laki-laki. Oke, kita akan membahas tentang bagaimana proses terjadinya mimpi basah. Nah, tadi di
awal saya sampaikan bahwa usia mimpi basah ini ya akan terjadi kira-kira di usia 9 sampai 14 tahun. Nah, ketika kemudian testis mulai memproduksi sperma setiap harinya gitu ya, dan apabila kemudian produksi sperma ini tidak disalurkan keluar, misalnya dengan cara senggama atau masturbasi, maka sperma ini akan keluar dengan sendirinya pada saat tidur. Nah, baik mulai mimpi atau tidak gitu ya, baik lewat mimpi ataupun tidak melewati mimpi. Nah, atau boleh dijabarkan baik itu dilakukan secara sengaja yang kita sebut dengan masturbasi atau dengan tidak sadar yang kita sebut dengan mimpi basah. Nah, yang terjadi dalam proses mimpi basah ini biasanya akan dimulai dengan adanya ereksi atau ketegangan pada penis. Nah, ereksi atau ketegangan pada penis ini adalah aksi refleks yang itu dimulai ketika otak menafsirkan adanya gejolak birahi berupa rangsangan fisik atau rangsangan mental. Nah, termasuk adanya ingatan atau fantasi dan masukan dari berbagai organ perasa seks lainnya. Kemudian otak akan mengirimkan pesan melalui sumsum tulang belakang untuk memulai serangkaian kejadian yang rumit. Ya. Kemudian darah ekstra dikirim ke daerah panggul dan daerah ini akan mengisi jaringan berongga pada penis yang itu tersusun dalam 3 silinder panjang. Nah, perintah dari otak juga akan menghambat kemampuan pembuluh darah untuk mengeluarkan darah dari penis, sehingga penis akan tetap dipenuhi darah. Nah, tekanan darah ekstra pada dinding penis sebelah dalam akan merupakan kemantapan yang disebabkan oleh adanya ereksi. Nah, tubuh akan menggagalkan proses ini setiap saat jika orang yang bersangkutan terlalu gelisah, kemudian marah, takut, letih, atau bahkan sedih. Nah, sehingga proses ereksi itu tidak akan terjadi. Nah, ereksi juga ini bisa terjadi ketika tidur. Pada laki-laki yang sehat akan mengalami ereksi sekitar 90 menit sekali dalam selama tidurnya di malam hari. Nah, ereksi yang terakhir biasanya terjadi menjelang subuh setiap hari. Terkadang ereksi akan terjadi bersamaan dengan adanya dorongan untuk berkemih, sehingga ketika bangun dia akan bergegas ke kamar mandi dengan penis yang menegang. Setelah berkemih, rangsangan sewaktu tidur itu akan kemudian menghilang dan ereksinya lengkap. Dan pada saat malam hari, kandung kemih akan terisi air seni secara perlahan-lahan, dan tekanan pada prostat terkadang akan merangsang mimpi seksual yang akan menimbulkan apa yang disebut dengan ereksi tadi. Nah, setelah laki-laki bersangkutan bangun dari tidurnya, ereksinya ini akan segera menghilang. Dan perlu diketahui bahwa remaja laki-laki tidak perlu merasa takut atau malu ketika mengalami mimpi basah, karena sebaliknya harus merasa bersyukur karena merupakan salah satu tanda adanya atau sudah terjadinya kedewasaan pada diri remaja tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini terlebih dahulu materi yang saya sampaikan, dan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan yang mengambil mata kuliah kesehatan reproduksi remaja ini dapat menuju pada kode presensi untuk mengisi form kehadiran Anda sebagai bukti Anda telah mengikuti perkuliahan melalui jalur e-learning hari ini. Silakan Anda catat terlebih dahulu kode presensinya untuk kemudian Anda masuk kepada link presensi kehadiran Anda hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.